Baik, kita kembali ya ke materi kita malam ini, yaitu ya materi yang kedua. Ya, jadi makhraj yang pertama adalah al-jauf, ya sudah kita murojaah. Ya, kemudian yang kita ingin bahas malam ini adalah makhraj yang kedua, makhraj umum yang kedua, yaitu al-halqa. Ya, al-halqa. Ya. Ya, al-halqa. Ya. Al-halq, apa itu al-halq? Ya, jadi kalau kita mau fasih ya, mau fasih. Ya, kita biasanya kalau Al-Qur'an dibaca, ya setiap huruf akhir harus disukun. Ya, seperti Al-Fatihatu, ya tidak kita baca Al-Fatihatu, dibaca Al-Fatihah. Ah, matiha. Al-Fatihah. Iya. Maka kalau umpama kita mengucapkan Al-Kahfi, maka tidak dibaca Al-Kahfi, Al-Kahf. Ah, iya. Jadi kita biasa tidak konsisten. Ya, biasanya ya Al-Fatihah. Nah, itu bagus. Tapi nanti Al-Kahfi ya harusnya Al-Kahf. Iya. Tidak dibaca Al-Kahfi. Iya, karena kalau kita baca Al-Kahfi berarti harusnya ada ya sukun di belakangnya. Iya, padahal huruf akhir harus disukun. Al-Kahf. Iya. Surah An-Nas. Oke. Al-Falaq. Iya. Nah, seperti itu. Ya, ini sebenarnya al-halq. Ya, jadi harusnya al-halq, halqi. Ya, berasal dari kata-kata halqi, halqun. Ya, orang Arab atau disebut halqiyah. Ya, halqun itu diterjemahkan dengan arti tenggorokan. Halqun. Ya, jadi menggunakan huruf ha pedas. Ya, jadi orang Arab ini memiliki 3 hak. Iya. Ada istilahnya orang Indonesia hak besar, ada istilahnya hak pedas, dan ada hak yang ya seperti orang ngorok, ya. Ya, istilah pendekatan. Ya. Yang jelasnya bahwa orang Arab itu ada 3 haknya. Kita orang Indonesia hanya 1. Iya. Orang Arab 3. Maka secara otomatis kita harus mempelajari model haknya orang Arab yang lain. Iya. Ya, yang pertama ada nanti hak yang di pangkal tenggorokan, ya seperti ini, istilahnya hak besar. Ada yang hak tengah tenggorokan, disebut hak pedas, dan ada yang kho, ya hak ujung tenggorokan. Nah, ini harus kita latih diri kita agar supaya bisa melafalkan huruf ini. Ya, karena huruf ini tidak ada dalam bahasa kita. Ya, huruf ini hanya dimiliki oleh orang Arab. Ya, maka tentu kita kalau ingin bacaan Al-Quran kita bagus, ya awalnya harus per kata per hurufnya ini harus jelas, harus bisa. Ya, karena bagaimana kita mau merangkai ucapan kita, ya kalau yang setiap hurufnya saja tidak benar. Ya, jadi harus kita awali dari per hurufnya. Ya, cara pengucapan huruf itu bagaimana ketika huruf itu sendirian, dan bagaimana ketika huruf itu sudah dalam bentuk kata, dan bagaimana kalau huruf itu sudah dalam bentuk kalimat. Terkadang ada orang ketika dalam bentuk huruf benar, tapi ketika sudah dalam bentuk kata atau kalimat, terkadang sudah berubah. Iya, dan itu banyak terjadi. Iya, contoh gimana? Umpama dia melafatkan umpama. Iya, dia baca ya makhmasah. Iya, huruf ma. Huruf ma itu huruf tipis. Ma. Kemudian setelah itu ada huruf kho. Ya, kho ini huruf tebal. Iya. Makh. Iya. Kemudian ada lagi mim, ma lagi. Kemudian setelah itu ada huruf sod. Sod itu huruf tebal. Iya. Kemudian setelah ada huruf ha, huruf ha yang dibaca tipis. Iya, maka kalau dibaca makh masah. Kalau satu-satu ma, kho, iya. Ma lagi, kemudian so, baru ha. Iya. Makh masah. Tapi terkadang orang ya, ketika satu-satu tadi hurufnya disebutkan bagus. Namun ketika sudah disebut dalam satu kata, dia biasanya berubah. Ya, harusnya makhmasah, tapi bacanya ketika dalam satu kata, terkadang ada yang baca dengan mokhmasah. Mokhmasah. Jadi itu ma jadi mo. Iya. Jadi berarti 2 kali salah. Ma yang pertama dan ma kedua. Harusnya ma tipis,
Kho tebal, ma tipis lagi, kho lagi tebal. Ma buka lagi mulut, so. Maso. Tapi biasa yang terdengar moso. Iya, mo tebal, kho tebal, ma lagi tebal, kho tebal juga. Ini tebal semua jadinya. Kenapa bisa terjadi? Karena ingin menebalkan huruf kho dan ingin menebalkan huruf sod, dan itu memang harus ditebalkan, tapi huruf yang tipis ini dia ikut terbaca tebal. Ya, dua kemungkinan, mungkin karena dia tidak mengetahui hukumnya atau tidak mengetahui mana huruf tipis, mana huruf tebal. Yang kedua, ya dia telah melakukan salah hafalan. Ya, mungkin dia selama ini membacanya dengan salah, ya, sehingga ketika dia baca ya selalu seperti itu. Disinilah kita perlu mengetahui di mana makhrajnya dan bagaimana sifatnya huruf itu. Ya, lalu kemudian ya di sini pentingnya kita bertalaki kalau belajar. Ya, tidak bisa kita belajar otodidak. Harus perdengarkan. Ya, karena terkadang kesalahan kita itu ya susah untuk dideteksi oleh diri kita sendiri. Perlu orang lain yang menyalahkan ya apa yang kita baca. Ya, karena kalau kita sendiri yang membaca, tentu perasaan kita yang kita gunakan. Dan sekali lagi bahwa perasaan kita tidak pernah mau disalahkan. Ya, dia akan selalu merasa benar walaupun itu salah. Ya, baik. Al-halq, ya, makhraj yang secara umum yang kedua adalah al-halq, tenggorokan. Ya. Tempat keluar huruf-huruf tenggorokan disebut huruf halqiyah. Jadi huruf-huruf yang keluar di tenggorokan nanti disebut huruf halqiyah. Kalau yang keluar dari rongga mulut, ya, itu disebut huruf jaufiyah. Ya, jauf, huruf rongga. Ini huruf halqiyah, huruf tenggorokan. Yang artinya huruf tenggorokan. Karena keluar dari organ tenggorokan. Tempat keluar huruf tenggorokan ini ada 6. Jadi huruf yang keluar di tenggorokan ini ada 3 tempat. Ya, atau diistilahkan ada 3 rumahnya. Rumah yang pertama, rumah kedua, rumah ketiga. Ya, jadi ada 3 tempat. Ya, ada 6 orang, tapi ada 3 rumahnya. Ya, ada 6 anggota keluarganya, 3 rumahnya. Ya, atau ada 3 tempat yang 3 tempat keluar yang ada di tenggorokan. Yang pertama di sini disebut dengan aqsal halq. Itu. Aqsa. Artinya pangkal. Iya, paling bawah tenggorokan. Iya, disebut aqsal halq. Ini tulisannya seperti ini, pangkal tenggorokan. Kalau mau lihat gambarnya ya di sini. Ya, paling bawah tenggorokan kita ya ini. Ya. Di sini ada 2 huruf yang keluar. Ya, di pangkal tenggorokan ini ada 2 huruf dan huruf yang keluar di sini yaitu huruf hamzah dengan huruf ha. Huruf hamzah dengan huruf ha. Iya. Di sini ya ini namanya hamzah. Yang disebut hamzah ininya, yang ini, yang kepala ainnya itu disebut hamzah. Adapun yang berdiri ini disebut alif. Ya, terkadang orang mengatakan alif, tapi yang dimaksud adalah hamzah. Ya, seperti kalau kita menghafal huruf-huruf hijaiyah, alif bata, ya. Alif bata, ya kalau yang seperti ini namanya alif. Nah, tapi kalau yang seperti ini namanya hamzah. Ya, namun terkadang orang menyangka bahwa ini adalah hamzah ketika seperti ini tulisannya berdiri saja. Padahal itu bukan hamzah. Tapi terkadang disebut hamzah. Hamzah juga. Hamzah wasal. Nah, maka diberikan tanda di atasnya seperti kepala sod. Ya, maka itu nanti akan terbaca kalau dia berada di awal kata. Ya, namun pada aslinya hamzah itu begini modelnya. Yang kepala ain. Kepala ain. Ya, inilah yang keluar di tenggorokan sini. Ya, di pangkal tenggorokan. Ya, a, i, u, ba. Itu. Jadi kalau sini rasakan ada getaran kalau kita mau memegang tenggorokan gitu. A, i, u, ba. Karena di sini pita suara kita yang ada di sini itu akan bergetar ketika keluar. Ketika kita mengeluarkan huruf hamzah, itu bergetar di sini. Ya, itu pita suara bergetar. Iya. Namun ya tidak ada hembusan kalau huruf hamzah. Iya. Namun kalau huruf ha, rasakan ha,
Ya, ha, hi, hu, bah. Nah, itu ada getaran dan ada hembusan. Nah, itu bedanya. Jadi ada getaran di pita suara kita. Sini ada pita suara ya. Iya, ada getaran dan tidak ada hembusan kalau hamzah, tapi kalau ha ada getaran dan ada tekanan atau ada hembusan suara keluar. Nah, itu bedanya. Ya, yang jelasnya di pangkal tenggorokan kita ini ya akan bergetar ya pita suara kita. Ya, bergetar pita suara kita. Ya, dan kalau hamzah kita baca terbuka pita suara, ya. A ketika dia sukun tertutup. A, ya tertutup pita suara. Adapun ha ketika kita membacanya ha itu bergetar dan terbuka, tapi ketika dia sukun ih itu dia tetap bergetar. Ya, dia tetap bergetar. Kesalahan yang terjadi terkadang dalam membaca huruf hamzah, terkadang kita menekan suara kita. Jadi harusnya suara pita suara kita tetap terbuka. Dengan suara yang longgar. A, I, U, ba. Ya, kalau kita tekan dari awal itu lari ke ain nanti. Ya, harus lepas suara. A, I, U, ba. Ya, kata orang Arab, ya, fathul Arab, fathun wasat. Ya, jadi membuka mulut orang Arab itu dengan buka sedang. Tidak dibuka. Ya, tidak sampai begitu. Namun kalau berlatih, istilahnya atau melatih, ya ada orang yang mulutnya sangat sulit untuk dibuka, ya dan perlu dilatih untuk dibuka, maka tidak mengapa. Ya, namun pada aslinya, ya istilahnya yang benarnya adalah ya kata para ahli tajwid, fathul Arab, fathun wasat. Ya, bahwa buka mulut orang Arab itu dengan dibuka sedang. Ya, jadi tidak sampai dibuka sekali dan tidak sampai seakan-akan tertutup mulut ketika melafalkan huruf hamzah. Jadi ya tidak dibaca ya tidak dibaca tidak terlalu lebar begitu. Ya, jadi fathul Arab, fathun wasat. Ya, orang Arab itu ya membuka dengan buka yang sedang. Ya. Nah, itu hamzah. Ya. A, I, U, ba. Ya, jadi buka mulut. Lepas suaranya plong keluar ya. Ya. I. Kalau I, ini agak senyumnya I. Dan U, monyong mulut. Kata setiap huruf yang berharakat dhamma monyong mulut. U. Ya, kemudian ba. Itu ba. Itu sini tertutup pita suara. Ba. Itu. Ya, tapi jangan terlalu ditekan ke tengah tenggorokan sehingga ba. Itu. Ya, harus yang dirasakan yang dipangkal. Ba. Itu. Kalau bahasa Indonesia seperti koma saja. Ba. Iya. Iya. Seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua ha. Makhraj yang kedua atau huruf yang kedua yang keluar di pangkal tengah huruf ha. Iya. Ha, hi, hu, bah. Iya. Ha, hi, hu, bah. Jadi ha ini huruf tipis. Iya. Jangan terlalu dalam. Iya. Terlalu dalam. Jadi bacanya ha, hi, hu, bah. Itu. Itu terlalu dalam. Itu nanti seperti suara tebal. Iya, bisa melahirkan sifat tebal. Padahal sifatnya huruf ha ini tipis. Maka tidak boleh terlalu dalam. Jadi kita membaca ha itu dengan ho. Tidak seperti itu. Dibaca ha, iya. Ha. Jadi bukan dibaca ho. Iya, kita membaca alhaakumut takatsur. Tidak dibaca alhokumut. Kalau alho itu tebal kalau seperti itu. Padahal huruf tipis. Ha ya, pangkal. Ha ya. Dan keluarnya di pangkal tenggorokan bukan di dada. Ya, karena ada juga mengatakan bahwa ya keluarnya di dada. Ya, padahal sebenarnya ya berefek ke dada getarannya. Tapi bukan makhrajnya di dada. Ya, karena makhraj itu ya paling jauh makhraj itu adalah aqsal halq. Ya, pangkal tenggorokan. Ya, tidak ada di bawahnya. Ya, sampai pangkal ini makhraj paling jauh ini. Ya, yaitu pangkal tenggorokan.
Baik. Dalam buku Tajwid Praktis As-Safa ada metode latihan. Ya, artinya kalau kita ingin melatih atau kita punya murid, ya kita punya santri ingin dilatih mengucapkan huruf hamzah umpama, maka bisa digunakan cara ini. Ya, jadi menggunakan cara yang ada di buku tajwid. Sebenarnya versi ini banyak versinya. Ya, banyak macamnya modelnya. Namun ini yang saya gunakan adalah yang pendeknya. Ya, karena ada yang versi yang satu agak panjang. Ya, ini saya ambil yang pendeknya. Ya, untuk melatih huruf hamzah semua. Ya, jadi coba saya bacakan. Ya, jadi nanti ketika kita mengajar murid kita, mengajar santri kita, anak-anak yang kita ajar, dia mau kita latih dengan bagaimana menjumutkan hamzah yang benar, maka boleh dilatih dengan cara ini. Jadi pertama ini buka mulut, a, i, u, ba. Itu. Jadi huruf kan kalau bukan fathah, kasrah, dhammah, sukun. A, i, u, ba. Ya, seputar itu nanti huruf itu. Kalau sini nanti kita akan lihat, ya nanti ada bagaimana ketika nun sukun bertemu hamzah, bagaimana ketika hamzah itu sukun, bagaimana ketika ada tanwin ketemu hamzah, bagaimana kalau hamzah di akhir dan berharakat fathatain. Ya, kita akan tahu bacanya. Ya, baik. Saya akan bacakan ya cara melatih ya atau cara berlatih ya huruf hamzah. Ya, jadi tadi makhrajnya kita sudah tahu, makhrajnya di pangkal tenggorokan. Untuk melatih huruf ini maka bisa dengan cara ini. Ya, baik. Saya bacakan. A an a i a na minal mu ni mu a an a i a. Jadi semua buka mulut, a i a, buka lagi mulut. Ya. Dipanjangkan ini 2 harakat. Ya. Itu tadi kenapa? Karena ada alif kan ya. Ingat itu ada alif didahului oleh harakat fathah maka diayun suara. Itu. Kemudian ketemu dengan nun sukun an. Namun nun sukunnya bertemu hamzah maka tidak boleh berdengung. Iya, jadi an a. Nanti insyaallah ini sudah masuk hukum ini nanti. Iya, a i a. Ketika hamzah itu sukun maka dia mati. A i a. Tidak boleh hidup. A i a e. Itu hidup kalau begitu. Iya, masih goyang. Iya, harus mati. Mati ya tidak goyang lagi. A i a. Tidak ada lagi gerakan. A i a na minal mu, sama tidak boleh bergerak. Minal mu. Iya. Ni mu a an. Tanwin ketemu hamzah maka tidak boleh lagi berdengung. Mu a an a i a. Kalau dia sukun ada fathatain di akhirnya, ada kita berhenti pada huruf yang fathatain di akhir kata, maka nanti dalam hukum ilmu tajwid disebut mad iwad. Mad iwad itu adalah berhentinya bacaan pada fathatain di akhir kata, maka cara membacanya dengan menghilangkan satu hurufnya, satu harakatnya. Ya, ini dua harakatnya ya. Fathatain namanya, buang satu. Sehingga bunyinya menjadi a i a. Jadi seperti ada alif didahului oleh harakat fathah. Ya, seperti tadi ini, ya kayak mad tabi'i istilahnya, seperti huruf mad. Ya, 2 harakat saja. Ya, dan alifnya keluar dari al-jauf, ya, berhenti di udara, lil hawa'i tantahi. Ya. Itu huruf hamzah. Ya aja. Kemudian kita pindah huruf kedua. Huruf H. Ya, yang masih sama tempat keluarnya yaitu pangkal tenggorokan. Ya, caranya gimana? Ha han ha hi ha na minal mu ni mu ha han ha hi ha. Ya, jadi ha han ha. Jadi tidak boleh berdengung di sini. Tidak boleh kita baca ha han ha. Tidak boleh. Harus jelas. Inilah nanti dalam hukumnya nanti disebut izhar. Ya, nanti di bab hukum nun sukun. Ya, namun di latihan ini kita sudah diajar supaya kita terbiasa bahwa setiap nun sukun bila bertemu dengan hamzah atau bertemu dengan ha itu tidak boleh didengungkan. Harus dibaca dengan jelas. Ya, tidak boleh berdengung. Ya, jadi ha han ha hi ha. Ketika ha ketemu ha ya. Ha hi ha, kemudian ha sukun lagi. Ha hi ha. Jadi suara mengalir. Ha hi ha. Mengalir. Tidak boleh mati. Ha hi ha. Iya, ha hi ha.
Itu tidak mengalir kalau begitu. Ha hi ha. Ya, mengalir suara. Ya. Na minal mengalir. Muh ni muhahan ha hi ha. Ha hi ha. Ya, jangan baca ho hi ha. Ha hi ha. Jadi buka mulut. Ha hi ha. Ya. Terbuka mulut ya, karena dia huruf yang dibaca dengan tipis atau memiliki sifat nanti namanya istifal. Iya. Baik. Nah, jadi sudah dua ya. Kita telah mengetahui dua huruf yang keluar di pangkal tenggorokan, yaitu huruf hamzah dengan huruf ha. Iya, huruf hamzah dengan huruf ha, atau diistilahkan ha besar. Iya. Dan bila ada nun sukun ketemu hamzah, tidak boleh berdengung. Atau ada tanwin ketemu hamzah, tidak boleh berdengung. Ada nun sukun ketemu ha, tidak boleh berdengung. Ada tanwin ketemu ha juga tidak boleh berdengung. Iya, nanti kita membaca Al-Quran umpama yang sukun. Iya, alladzina yu'minuna. Ini ada mu'min. Ya, yu'minuna. Maka tidak boleh kita ada gerakan. Alladzina Ada biasa baca seperti itu. Iya. Kita membaca ha yang sukun seperti di surah Al-Fatihah. Ihdina itu suara mengalir. Ya, suara mengalir keluar. Tidak boleh ditahan suara. Kita membaca ihdina. Itu tidak mengalir. Harus itu. Rasakan ihdina. Itu namanya mengalir. Ya, karena nanti namanya dalam belajar sifat namanya rakhawah, mengalirnya suara. Ya, itu dimiliki oleh huruf ha. Baik.